Pemirsa, unjuk rasa memprotes pencemaran lingkungan di Tanah Batak, Sumatera Utara di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, ricuh. Warga saling dorong dengan petugas karena tidak terima ditertibkan. Ketegangan terjadi saat petugas meminta mahasiswa memadamkan bahan bekas yang dibakar di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup Senayan, Jakarta. Namun mahasiswa menolak dan bentrok dengan petugas tak terhindarkan. Beberapa mahasiswa pun terluka. Unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba ini meminta aktivitas perambahan hutan yang diduga memicu pencemaran lingkungan di Tanah Batak dihentikan. Kebutuhan kita hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat Batak, hentikan pengorbanan lahan kepada masyarakat Batak, dan satu lagi, segera atasi limbah-limbah yang ada di daerah sana. Segera pihak KLHK langsung terjun ke lapangan melihat langsung betapa rusaknya alam kita di sana. Masyarakat adat Batak juga hilangnya ekosistem lingkungan kita, badina telah mati. Para mahasiswa berharap Kementerian Lingkungan Hidup segera menyelidiki dan memberi sanksi jika ditemukan pelanggaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, demo berujung ricuh juga terjadi di kantor Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa memprotes relokasi pasar yang dinilai tidak layak dan tidak dapat menampung pedagang. Bentrok mahasiswa dengan petugas terjadi di kantor Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur. Himpunan mahasiswa ini menuntut penghentian relokasi pedagang pasar Kadelang yang dinilai tidak layak dan tidak bisa menampung pedagang. Tidak hanya kantor bupati yang didemo, kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan juga jadi sasaran protes mahasiswa. Akibat bentrok ini, 3 mahasiswa ditahan karena diduga jadi provokator. Akhirnya para mahasiswa berkumpul di Mapolres Alor meminta 3 rekannya dibebaskan. Setelah bertemu Kapolres Alor, akhirnya 3 mahasiswa dibebaskan. Pak Kapolres juga sangat memohon maaf tadi di lapangan. Tapi ke depan beliau berjanji akan membina kembali soal proses pengamanan yang ke depan untuk aksi-aksi berikutnya. Sementara terkait protes relokasi belum dapat tersampaikan karena Bupati Alor dinas keluar kota. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Unjuk rasa memprotes buruknya pelayanan rumah sakit di Konawe, Sulawesi Tenggara berujung ricuh. Masa meminta Bupati Konawe mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Konawe, Sulawesi Tenggara. Kericuhan terjadi saat demonstran dari Aliansi Mahasiswa dan sejumlah ormas di Kabupaten Konawe meminta masuk bertemu dengan Bupati, namun dihalangi oleh petugas Satpol PP yang mengamankan jalannya aksi. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Orang tua kami, Pak. Dobrak saja. Saya minta teman-teman masa aksi masuk. Unjuk rasa ini buntut dari tindakan dugaan malapraktik terhadap bayi berumur 1 bulan 6 hari bernama Muhammad Zaidan Alfariski hingga kehilangan bagian tulang hidung setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Konawe. Masa aksi meminta agar Bupati Konawe mengawasi prosedur pelayanan medis di rumah sakit itu dan segera mencopot Direktur Rumah Sakit Kabupaten Konawe karena dianggap tidak mampu mengelola rumah sakit. Sekretaris Daerah Konawe, Ferdinand Sapaan, mengatakan akan mengevaluasi proses manajemen di Rumah Sakit Kabupaten Konawe. Kami juga melakukan evaluasi terhadap proses manajemen yang ada di sana untuk memperbaiki layanan tingkat pelayanan sehingga apa yang diharapkan masyarakat bisa tercapai. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan untuk mengembalikan kondisi pasien bayi yang menjadi korban dugaan malapraktik. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Dari Direktur Rumah Sakit. Pemirsa, seorang bayi perempuan berusia 22 hari meninggal dunia. Diduga terlambat ditangani tim medis Rumah Sakit Umum Pirngadi, Medan, Sumatera Utara. Pihak rumah sakit menegaskan korban reaktif COVID-19 sesaat akan menjalani operasi. Nggak tahu kapan dirapid, kapan di antibody, dibilangnya reaktif.
Nah, ternyata direkturnya ditelepon dari wakil DPR Bapak Rajudin tadi. Barulah anak ini sebelum masuk ruang operasi di swab antigen dan hasilnya negatif. Orang tua bayi ini protes atas tindakan tim medis RSUD Pringadi Medan yang mengatakan bayinya reaktif COVID-19. Keluarganya semakin emosi dan menuding tim medis menelantarkan putri mereka selama 2 jam menunda operasi bayi malang ini dengan alasan tidak memiliki selang infus. Dokternya nggak ngapa-ngapain 2 jam hanya untuk keluar membilangkan, Bu, alat yang untuk masuk selang infus dari bahunya nggak ada, Bu. Setelah dilakukan tes antigen ulang, hasilnya non-reaktif. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Juni 2021. Tidak terima perlakuan rumah sakit, keluarga akhirnya membawa pulang bayinya. Kamis 10 Juni, bayi perempuan yang menderita penyumbatan saluran usus akhirnya meninggal dunia. Jasad bayi dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum Sesi Kambing Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Anak ini reaktif COVID-19. Di situ puncaknya mulai kita ribut dengan rumah sakit. Dari mana jalannya anak ini COVID-19? Sementara saya masuk rumah sakit ini dan saya sebelum masuk rumah sakit pertama kali di Stella Maris, saya dan anak saya di swab. Di swab itu hasilnya kami negatif. Dari mana jalannya anak ini bisa COVID-19? Kapan kalian melakukan tes laboratorium, pengambilan darah atau sebagainya bahwasannya anak saya ini COVID-19? Sementara saya nunggu dari pagi di depan pintu kalian, ruangan kalian ini saya nunggu. Sementara itu, RSUD Pringadi Medan membenarkan bayi tersebut sempat dirawat selama 2 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi Medan setelah dirujuk dari rumah sakit swasta di Medan. Ini mau operasi, karena dia reaktif, itu kan bisa kembali menjadi positif COVID. Nah, setelah itu jam 21.45 setelah malam ditunggu tenggang waktu, dokter kita menganjurkan lagi periksa rapid lagi, bukan swab ya, periksa rapid, bukan PCR, tetapi hasilnya negatif. Nah, inilah pemicu. Orang tua bayi berharap ada kejelasan mengenai meninggalnya buah hati mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Warga kampung Setu Bintara Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad bayi. Diduga jasad bayi tersebut merupakan hasil hubungan sedarah atau inses antara kakak dan adiknya. Inilah video amatir milik warga yang merekam penemuan jasad bayi berjenis kelamin perempuan di salah satu kebun warga di Bekasi, Jawa Barat. Temuan jasad bayi kemudian dilaporkan ke petugas unit perempuan dan anak atau PPA Polres Metro Bekasi Kota. Usai diselidiki, polisi menangkap pelaku yang merupakan pasangan adik dan kakak yang melakukan hubungan sedarah atau inses. Para pelaku membuang bayi karena khawatir hubungan keduanya diketahui warga. Polsek Kota Bekasi kemudian bekerja sama dengan Polres Kota Bekasi. Kemudian setelah dikembangkan, ya alhamdulillah pelakunya bisa ditemukan dan sudah bisa diambil. Berdasarkan dari laporan warga yang melihat ada mayat bayi di tengah-tengah kebun kosong tersebut. Seperti itu. Untuk memastikan apakah bayi yang dibuang hasil hubungan sedarah, polisi masih memeriksa kedua pelaku serta mengotopsi jasad bayi. Namun diketahui keduanya baru saja menempati rumahnya 3 bulan lalu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Warga Brebes dikagetkan dengan penemuan mayat bayi terbungkus plastik di belakang rumah warga. Penemuan mayat bayi ini kemudian dilaporkan ke Polsek Brebes. Warga Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes digemparkan dengan penemuan mayat bayi. Saat ditemukan, kondisi bayi terbungkus kantong plastik hitam. Tasripin awalnya hendak mengambil karung untuk memanen tanaman cabai. Ternyata ada kantong plastik hitam yang terjatuh. Dirinya mengira ada bangkai ayam. Namun setelah dibuka ternyata berisi mayat bayi. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan masih dalam kondisi hangat saat ditemukan.
ada plastik kok, pas dibuka langsung jatuh. Tahu apa saya kirain ayam apa kan pas dibuka, tahu bayi. Guna kepentingan penyidikan, jasad bayi kemudian dibawa ke RSUD Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pasangan suami istri ditangkap Polres Kuantan, Singingi, Riau karena membunuh keponakannya sendiri. Kedua pelaku menyiksa dan mengubur korban hidup-hidup. Inilah video saat anggota Polres Kuantan, Singingi, Riau melakukan penggalian korban berusia 13 tahun yang dibunuh paman dan pipinya sendiri. Usai digali, petugas menemukan tulang belulang bersama celana yang terakhir dipakai oleh korban. Petugas juga menemukan bekas siksaan pada tulang jemari korban. Dari hasil pemeriksaan, korban disiksa dan dibunuh sejak tahun 2019 yang lalu. Kasus ini terungkap usai keluarga korban membuat laporan pada akhir bulan Mei yang lalu. Dari keterangan sang adik, polisi mendapat fakta bahwa korban kerap disiksa dan dibunuh oleh paman dan bibinya sendiri. Aparat kepolisian pun meringkus kedua pasutri yang sempat melarikan diri itu di Desa 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Setelah itu juga kami mencoba untuk menggali kurang lebih dalam 1 meter, dan di situ nampak terlihat karung yang sudah berisi tulang belulang. Kini pasutri pelaku pembunuhan keponakannya tersebut terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Karena kerap disiksa, 5 calon buruh migran melompat dari gedung setinggi 15 meter. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.